Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Direktur Utama Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, BRIN Yogyakarta, sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Kepada Bapak Dr. Engineering Zainal Arif STMT, dipersilahkan. Atau jika belum hadir, mungkin bisa diwakili. Apakah Pak Yar sudah hadir, teman-teman? Pak Direktur sudah hadir? Izin menjawab, Pak. Sampai sekarang di daftar partisipan belum hadir, Pak. Oke lah, kalau seperti itu izinkan saya untuk mewakili beliau untuk memberikan sambutan dari pihak manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Nabi Muhammad SAW atas berkat rahmat, hidayatnya semuanya dan juga salawatnya kita bisa berkumpul di siang hari ini untuk melanjutkan ya kegiatan teman-teman yang telah dilaksanakan sejak hari Sabtu kemarin. Ada kegiatan prarakor dan hari ini adalah kegiatan rakor. Kami dari manajemen izinkan saya Adi Abimanyu selaku Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama untuk memberikan sambutan mewakili Direktur Poltek Pak Zainal Arif. Dikarenakan beliau belum hadir, pada kesempatan hari ini saya mencoba memberikan arahan bahwasanya apa yang teman-teman akan kerjakan memang betul yang disampaikan oleh Gabriel, harus ada dasarnya atau ada perencanaan yang baik. Dan ini salah satu wujud kegiatan teman-teman menerapkan sistem manajemen mutu dalam kegiatan di mahasiswa. Di sini saya sampaikan kembali, rencana itu wajib. Apapun kegiatan saudara tanpa perencanaan, kita tidak tahu kegiatan itu benar ataupun tidak. Dengan perencanaan yang baik, kegiatan belum tentu berjalan dengan baik. Tetapi dengan perencanaan itu, kita bisa mendapatkan guidance agar kegiatan itu sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Dan saya berharap dengan kegiatan rakor ini, kegiatan tahun 2022 ini bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman di kemahasiswaan. Dan saya pun berharap dari kegiatan ini pun juga sudah mempertimbangkan rencana kegiatan di 2023. Dan kami memohon masukan juga melalui kegiatan ini. Di tahun 2023 kami akan mengajukan anggarannya. Anggaran untuk kegiatan kemahasiswaan itu di bulan April besok. Sangat bagus seandainya teman-teman bisa memberikan masukan kepada kami, pembiayaan-pembiayaan apa saja yang harus kami ajukan untuk kegiatan tahun 2023. Memang kami sudah ajukan beberapa kegiatan dan beberapa anggarannya untuk tahun 2023. Salah satunya ada kami mendukung kegiatan mahasiswa yang tadinya lomba yang kami targetkan buat teman-teman adalah OPTK dan FSN, tetapi sekarang itu kami coba mengarahkan kegiatan-kegiatan teman-teman itu menjadi kompetisi-kompetisi yang lebih banyak ke bidang akademik, meskipun kegiatan itu tetap ada. Kami di bidang kemahasiswa juga membantu mengarahkan agar teman-teman itu memang di awal tahun itu memang sudah ada perencanaan yang baik, khususnya di perlombaan mahasiswa. Jadi nantinya kami akan bertemu dengan BEM dan organisasi mahasiswa ini untuk memberikan target. Kami akan men-challenge dari manajemen akan memberikan challenge buat teman-teman di tahun 2023, kami berikan target. Target kami tidak muluk-muluk kalian berkompetisi. Kalian berkontribusi, berperan aktif pada kompetisi-kompetisi di Politeknik seluruh Indonesia. Salah satu kegiatan yang sudah akan kami kerjakan tahun ini adalah Olimpiade Bahasa Inggris untuk Politeknik yang akan digelar di Padang secara offline. Nanti kami akan kirim 2 mahasiswa wakil dari Poltek untuk mewakili kami
di Padang untuk melakukan kompetisi. Dan seleksinya sudah dilakukan kemarin. Tahun depan kami akan tantang lagi kalian, mahasiswa-mahasiswa di Poltek, untuk ikut kegiatan-kegiatan di Bakorma. Ya, kegiatan-kegiatan lomba. Yang pertama, kegiatan lomba bahasa Inggris, kegiatan lomba ChemCat, kegiatan lomba welding, kegiatan lomba teknik informatika, dan masih banyak lomba lagi yang akan kami targetkan seperti itu. Kami menganggarkan anggaran tersebut, insya Allah cukup untuk beberapa wakil dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Target kami tidak muluk-muluk, teman-teman. Kalian berpartisipasi, kalian branding Poltek itu ada, kalian adalah wakil dari Poltek, kalian tunjukkan kepada Politeknik seluruh Indonesia bahwasanya mahasiswa Poltek itu tidak hanya pandai di bidang akademik, tetapi juga di bidang non-akademik, seperti itu. Ya, itu target kami ke depan, dan juga kami akan mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di mahasiswa. Salah satunya adalah proyek kreatif mahasiswa. Kami akan ajak mahasiswa-mahasiswa ya dalam kegiatan-kegiatan penelitian, baik itu penelitian dosen secara mandiri maupun penelitian dosen yang bekerja sama dengan industri. Seperti itu. Nah, ini yang kami targetkan agar mahasiswa kita di Poltek ini menjadi mahasiswa-mahasiswa yang kreatif, memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik. Sehingga misi kita yang menjadi perguruan tinggi vokasi teknik nuklir ya, yang berdaya saing global, insya Allah di tahun 2024 kita bisa dikenal secara nasional. Seperti itu. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rakor Rapat Kerja Organisasi BEM Poltek Nuklir dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Semoga rakor ini akan memberikan manfaat buat kita semua dari sisi manajemen maupun dari sisi mahasiswa. Dan kita akan semakin rekat dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya membawa nama baik bagi Poltek Nuklir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Poltek Nuklir. Terima kasih. Siap, Bapak. Terima kasih kepada Bapak Adi Abdimanyu MM atas sambutannya. Menempati acara inti, yakni penyampaian program kerja beserta tawaran kerjasama HIMA dan UKM. Akan ada penyampaian rekapitulasi timeline program kerja keluarga mahasiswa yang akan disampaikan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Direktur Poltek Nuklir, Bapak yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Direktur 3, Bapak Abim, yang kami hormati pula Kepala Presiden Mahasiswa BEM Poltek Nuklir tahun 2022, Saudara Gabriel Saputra, yang terhormat Ketua DPM periode 2022, Saudara Anang Suhardi, yang terhormat Kepala Mahkamah Mahasiswa, Saudara Muhammad Salim Akbar, dan yang terhormat Ketua Lembaga Pemilihan Umum Mahasiswa, Saudara Riko Zakaria. Izinkan saya untuk menyampaikan timeline program kerja keluarga mahasiswa Poltek Nuklir Badan Riset Inovasi Nasional tahun 2022. Baik, izinkan saya menyampaikan rekap dari timeline proker Poltek Nuklir BRIN tahun 2022. Di bulan Januari akan ada satu program kerja dari HIMA Teknokimia Nuklir, yaitu kegiatan LDK 2021. Di bulan Februari akan ada 3 program kerja, yaitu pelantikan pengurus BEM HIMA UKM oleh BEM, penawaran UKM oleh BEM, dan juga festival seni oleh BEM.
di bulan Maret akan ada 9 program kerja. Yang pertama adalah FSN yang dilaksanakan oleh BEM. Kemudian ada MILES oleh Hima Elmek, ada Coding Camp oleh BEM, rapat koordinasi KM oleh BEM, forum rutin oleh BEM, penanggalan kegiatan Maaf, KM apakah oleh BEM, dan bisa di-zoom Oh ya. saya agak kelihatan. Mohon maaf ya. Oke, makasih. baik, Pak. Baik, saya lanjutkan tadi penanggalan kegiatan KM oleh BEM dan juga ada OPTK 2022 yang akan diikuti oleh BEM. Dan juga ada hobi elektronika oleh Hima Elins dan juga LKMM oleh Hima Elmek. Kemudian di bulan April akan ada 12 program kerja. Yang pertama adalah sosialisasi BKKM TKI oleh Hima TKN. Kemudian ada studi banding dan berkah Einstein oleh Hima Elins. Ada cagar TKN XPLPP oleh Hima TKN. Ada IMC Ramadan oleh Hima Elmek. Ada kegiatan bukber oleh BEM. Ada kegiatan HUT Walang oleh UKM Walang. Kemudian ada amandemen ADART pertama oleh DPM. Ada kegiatan sahur on the road dan bukber oleh Hima TKN, dan kemudian ada pelatihan desain oleh UKM. Selanjutnya, di bulan Mei akan ada 12 program kerja. Yang pertama ada studi banding oleh Hima Elins. Yang kedua ada pelatihan penulisan ilmiah oleh UKM Riset. Ada kerjasama oleh BEM, Hari Bumi oleh Hima Elmek. Kemudian ada sosialisasi ADART dan lelang dana kas KM oleh DPM. Ada pelatihan penulisan ilmiah oleh UKM Riset. Webinar 1 PSDM oleh BEM. Amandemen ADART kedua oleh DPM. Hobi elektronika oleh Hima Elins. Dan juga lomba video kreasi oleh Hima TKN. Dan juga ada webinar pelatihan atau pelatihan desain grafis oleh BEM. Kemudian di bulan Juni akan ada 9 program kerja. Yang pertama adalah fun rafting oleh UKM Walang. Ada bangun desa oleh Hima Elmek. Ada kunjungan industri yang akan diselenggarakan oleh Hima Elins. Ada amandemen ADART ketiga oleh DPM. Ada digital art camp oleh BEM. Kunjungan industri oleh Hima Elmek. Kemah bakti dari Hima TKN. Hobi elektronika oleh Hima Elins, dan yang terakhir ada kerjasama oleh BEM. Di bulan Juli kita ada 6 program kerja. Yang pertama adalah 1 hari bersama Einstein oleh Hima Elins. Yang kedua ada musyawarah besar oleh Hima Elmek. Ketiga ada Serawung yang akan diselenggarakan oleh DPM. Kemudian ada kunjungan industri oleh Hima TKN. Kemudian ada pekan kreativitas mahasiswa dan hobi elektronika yang akan diselenggarakan oleh Hima Elins. Di bulan Agustus kita akan menyelenggarakan 8 program kerja. Yang pertama adalah audisi atau Organization Development Class oleh Hima Elmek. Kemudian ada sharing knowledge alumni oleh Hima TKN. Yang ketiga ada ini kertas oleh Hima Elins. Kemudian ada Paskibra oleh BEM. Kemudian ada jajak pendapat pertama yang akan diselenggarakan oleh PUM.
kemudian ada EMC Graduation oleh Hima Elmek, kemudian ada sidang LPG 1 oleh DPM, dan yang terakhir ada hobi elektronika oleh Hima Elins. Kemudian di bulan September kita memiliki 13 program kerja. Yang pertama adalah rekrutmen pengurus LPUM yang akan diselenggarakan oleh LPUM. Kemudian ada pelatihan jurnalistik tingkat dasar oleh Persbeta. Kemudian ada kegiatan mabit oleh UKM Kalam. Kemudian ada webinar series oleh Hima Elins. Ada Disnatalis oleh Hima Elmek. Kemudian yang keenam ada rekrutmen panitia pemira oleh LPUM. Yang ketujuh ada donor darah yang akan diselenggarakan oleh UKM Walang. Kemudian tanggal 24-25 ada webinar yang akan diselenggarakan oleh Hima Elins. Kesembilan ada diklat dan makrab EMC yang akan diselenggarakan oleh Hima Elmek. Kemudian di tanggal 30 sampai 1 Oktober ada workshop. Di tanggal kemudian nomor 11 ada nuklir jago nulis yang akan diselenggarakan oleh BEM. Kemudian yang terakhir di bulan September ada pembukuan dan hobi elektronika yang akan diselenggarakan oleh Hima Elins. Di bulan Oktober kita memiliki 13 program kerja. Yang pertama adalah pendaftaran Prisma, DPM, dan MM yang akan dilakukan oleh LPUM. Yang kedua ada amandemen ADRT keempat yang akan dilaksanakan oleh DPM. Kemudian ada kegiatan bakti sosial oleh Hima TKN. Kemudian ada lapak Eliners dan malam keakraban oleh Hima Elins. Kemudian yang keenam ada lomba dan pagelaran seni oleh UKM Seni. Yang ketujuh adalah pelatihan jurnalistik tingkat lanjut yang akan diselenggarakan oleh UKM Persbeta. Yang kedelapan ada pendaftaran Prisma, DPM, dan MM yang akan diselenggarakan oleh LPUM. Kesembilan ada Disnatalis, dan ke-10 ada hobi elektronika yang akan masing-masing diselenggarakan oleh Hima Elins. Kemudian ada program kerja database alumni pengurus BEM, Disnatalis, dan juga Nuklimpik yang akan diselenggarakan oleh BEM. Di bulan November, kita memiliki 20 program kerja. Yang pertama adalah pemilihan Caka Hima oleh Hima Elmek. Yang kedua, seminar syiar bisnis ala Rasulullah dan kemuslimahan yang akan dilaksanakan oleh UKM Kalam. Kemudian ada pengambilan nomor urut calon Prisma yang akan dilaksanakan oleh LPUM. Yang keempat ada perseni yang akan dilaksanakan oleh Hima TKN. Kelima ada Einstein Solidarity oleh Hima Elins. Keenam ada orasi dan debat terbuka pertama calon Prisma oleh LPUM. Ketujuh ada Diksar Walang yang akan diselenggarakan oleh UKM Walang. Kedelapan ada Disnatalis oleh Hima TKN. 9 ada orasi dan debat terbuka debat terbuka 2 calon Prisma oleh LPUM. 10 ada Poltek Nuklir Mengajar yang akan diselenggarakan oleh BEM. Kemudian ada jajak pendapat kedua yang akan dilaksanakan oleh LPUM. Ke-12 ada Daurah Mukamilah yang akan dilaksanakan oleh UKM Kalam. 13 ada kegiatan Serawung yang akan diselenggarakan oleh DPM. 14 adalah pemilihan Prisma oleh LPUM. Kemudian ada kegiatan NSD oleh Hima Elmek. Ke-16 adalah perhitungan suara dan pengumuman Prisma pemilih terpilih oleh LPUM. Kemudian juga ada kegiatan Nuklimpik, Disnatalis, dan juga branding Poltek yang akan dilaksanakan oleh BEM. Terakhir ada hobi elektronika oleh Hima Elins. Di bulan Desember kita memiliki 9 program kerja. Yang pertama adalah Makrab 2022 oleh Hima TKN, sidang LPG kedua oleh DPM, musyawarah besar oleh UKM Walang, amandemen ADRT kelima dan sidang MUM oleh DPM,
pengabdian masyarakat oleh Hima Elins, sidang LPJ oleh Hima Elmek, dan juga pelantikan KM Poltek Nuklir oleh LPUM. Yang kemudian ada hobi elektronika oleh Hima Elins, dan juga terakhir adalah penilaian dan evaluasi. Dari program kerja yang disampaikan, yang sudah terjadwal, juga ada beberapa program kerja yang masih bersifat tentatif. Yang pertama adalah FMKI dan forum rutin KM, itu dari BEM. Kemudian ada graduation TKN 18, TKN on vacation, studi banding, LDK, BKKM TKI, Munas BKKM TKI, Musda BKKM TKI, dan Gojek yang akan diselenggarakan oleh Hima TKN. Kemudian dari Hima Elins memiliki proker tentatif, yaitu FMKI atau Komun, Einstein Goes to School, Web Hima, materi infografis, bank soal, dan pameran TA. Kemudian dari DPM juga memiliki program kerja tentatif, yaitu lelang dana kegiatan. Dari LPUM memiliki kegiatan tentatif, yaitu menyusun ADART. Selanjutnya dari masing-masing UKM, yang pertama ada sparring yang akan dilaksanakan oleh UKM badminton, dan juga ada home turnamen oleh UKM badminton. Kemudian ada persiapan FSN oleh UKM seni, ada sharing alumni, apresiasi prestasi, pengesahan ADRT, pemateri dan motivasi, studi banding, pengadaan barang dan sertifikat, serta penelitian bersama dosen yang akan dilaksanakan oleh UKM riset, dan yang terakhir adalah OPTK yang akan diikuti oleh UKM futsal. Sekian pembacaan rekapitulasi timeline proker Poltek Nuklir BRIN tahun 2022. Untuk waktunya saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa atas penyampaiannya. Hari ini sudah ada bersama kita Wakil Direktur 3 Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Bapak Adi Abimanyu MM, yang akan menyampaikan informasi mengenai beberapa kebijakan kampus terhadap proker-proker KM Poltek Nuklir. Kepada Bapak Adi Abimanyu MM, dipersilahkan. Oke, mungkin sambil saya memberikan komentar ya, apa terkait timeline tadi, bisa ditampilkan lagi nggak timelinenya tadi? Ya, oke. Kegiatan yang pertama untuk OPTK, saya mencoba bertanya dulu ya. Ini kita diskusi aja ya. Untuk OPTK, setahu saya ya, anggarannya kemarin, karena OPTK itu tadinya kita anggarkan cukup besar, tapi kemarin dari beberapa masukan dari manajemen, kita coba alihkan yang tadinya sekitar kalau tidak salah 17 juta itu, ya 17-an juta kalau nggak salah, itu kita coba breakdown untuk teman-teman lebih aktif mengikuti kegiatan di luar OPTK. Karena OPTK sendiri informasinya sampai sekarang, kemarin saya belum mendapatkan informasi jelas. Pada waktu raker di Poltek sendiri, raker manajemen, akhirnya diputuskan oleh manajemen untuk OPTK itu sendiri, anggarannya dialihkan untuk kegiatan lomba lainnya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah poster, ya. Poster di bulan Agustus pastinya. Coba saya mau lihat di bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus itu apakah poster masuk kegiatannya dari BEM ataupun organisasi mahasiswa di sini atau tidak? Monggo, siapa? Izin menjawab, Pak. Ya. Izin menjawab, Pak. Silakan. Oh ya, untuk poster sendiri itu Pak, dari kami tidak mengambil kegiatannya karena biasanya kan panitianya itu diminta langsung sama kampus nggih Pak, tapi BEM yang mengkoordinir biasanya begitu. Yeah. Jadi kita nanti tunggu approach dari kampus ketika memang ada, disuruh nyari panitia, oke, kita baru cari panitia gitu Pak. Nggak dimasukin dalam program kerja Pak, begitu mungkin. Oke, ya betul. Kalau poster memang programnya dari kampus, tapi kan given ya, given. Nanti yang pelaksananya adalah teman-teman di kemahasiswaan. Iya benar Pak. Seperti itu. Nah,
ketika teman-teman melaksanakan poster di tahun kemarin, apakah teman-teman sebagai panitia itu memberikan laporan kepada kami? Karena kan saya juga belum tahu nih. Sekarang kebetulan harusnya Mas Erwin ada nih yang bisa jawab nih. Apakah kemarin pengurus BEM yang kemarin memberikan laporan nggak tentang pelaksanaan poster? Monggo, siapa yang jawab? Apakah teman-teman di BEM memiliki dokumen laporan poster tahun kemarin? Izin Pak, sebelumnya mungkin bisa dibantu dijawab tadi ada dari Kementerian Keuangan saya, Mbak Safina Rafifah, silakan Mbak. Baik Pak, kemarin untuk LPJ poster sudah diserahkan melalui Sekretaris BEM Pak. Oh, oke. Itu LPJ-nya ya, laporannya, maksud saya laporan kegiatannya, tuntas. Itu di LPJ-nya situ sih Pak, saya kemarin soalnya terakhir itu ngumpulin rekapan dananya ke Sekretaris BEM Pak. Tapi terkait pelaksanaannya, berapa yang mengikuti, kemudian berapa yang dinyatakan bisa selesai dengan baik, dan lain sebagainya, urutan kegiatan, kurikulumnya itu apakah ada laporannya ini? Yang saya mencoba untuk mencari tahu dulu. Kalau tentang itu saya kurang tahu Pak. Oke. Kalau saya soalnya berhubungan sama dananya gitu. Dana ya, oke. Kalau dana saya yakin pasti dilaporkan. Cuman saya butuh laporan tuntasnya gitu loh. Laporan gelondongannya yang ada dana, ada pelaksanaan kegiatannya. Nah, itu menjadi dasar kami nantinya mengevaluasi gitu loh, teman-teman. Jadi, apakah karena kita sekarang gini Mas Gabriel sebagai ketua Presiden Mahasiswa ya. Jadi, karena kita nantinya sudah memberikan beasiswa ya, beasiswa Rp0 kepada seluruh mahasiswa di sini, kita mencoba membuat sebuah kegiatan orientasi itu benar-benar kegiatannya soft skill-nya terasa. Jadi akan mengikuti kurikulumnya sudah baku dari Poltek seperti itu. Agar kita punya rambu-rambu atau koridor yang tetap bisa terlaksana dengan baik. Itu. Oke, nanti yang untuk poster kita akan diskusikan lebih lanjut dengan teman-teman di kemahasiswaan. Nah, selanjutnya nih, saya tertarik ini dari Kemendagri ini ya. Bisa nggak diberikan informasi kepada kami nanti kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam kampus offline dan mana kegiatan yang dilaksanakannya di luar kampus seperti itu. Monggo. Baik, izin menjawab Pak. Nggih. Dari Kemendagri sendiri bisa Pak jika memang kampus membutuhkan informasi tersebut, karena di perencanaan kita juga sudah ada tempat yang akan dilaksanakan baik itu online melalui Zoom ataupun offline. Iya. Dan itu akan kita bahas setiap bulan di forum rutin. Jadi setiap bulan akan kita update mengenai tempatnya mau offline atau online begitu Pak. Oke, artinya nanti di setiap bulan teman-teman di organisasi mahasiswa ini akan melakukan monitoring dan evaluasi ya. Mana kegiatan yang sudah dilaksanakan, mana yang akan dilaksanakan, mana yang belum terlaksana karena apa. Seperti itu ya? Betul ya? Gitu ya? Betul. Iya, betul Pak. Oke, nah kalau ada kegiatan seperti itu, bisa nggak kami diberikan notulennya, hasil monefnya itu? Ya, nanti keserahkan nggak Pak Erwin? Jadi nanti kami pun juga bisa memonitor terkait anggaran teman-teman yang ada di Poltek yang bisa diakses. Nah, saya berharap seperti ini teman-teman. Saya suka usulan kegiatannya ini, menurut saya bagus ya, baik itu untuk soft skill-nya maupun untuk hard skill-nya, baik itu akademik maupun non akademik. Kegiatan ini saya sudah melihat. Saya ambil contoh ya, untuk kegiatan hobi elektronika. Hobi elektronika ini kan kegiatan kreativitas ya. Dari salah satunya di Hima Elins kalau nggak salah, ya betul kan Hima Elins. Nah, ini nanti kami mencoba nantinya kalau memang itu membutuhkan dana ataupun anggaran, kami akan bisa mengkoordinasikan dengan kaprodinya seperti itu, ya. Jadi nanti kita bisa saling seperti itu, saling melengkapi. Terus ada tadi saya juga seneng, ada kegiatan bisa diturunkan Mas, turunkan Mas, ya. Tadi kalau nggak salah ada yang penelitian. Nah, penelitian. Kalau nggak salah tadi ya. Penelitian. Nah, ini penelitian bersama dosen. Ini
menurut saya jangan dibuat tentatif ya. Ini kalau bisa besok tahun-tahun depan dirutinkan. Itu silahkan dilaksanakan di bulan Januari sampai Maret, Mas. Ya, itu untuk awalannya di situ. Karena di bulan-bulan tersebut dosen itu diminta untuk mengajukan proposal. Nih, penelitian bersama dosen ini, monggo aja. UKM riset ini ya. Ini kuncinya di bulan Januari sampai Maret itu kalian harus rajin komunikasi dengan dosen karena dosen itu akan membuat proposal di situ. Jadi kita bisa mencari mana tahu yang sebetulnya dibutuhkan, mahasiswa mana yang kami butuhkan untuk mendukung penelitian tersebut. Baik itu ELIN, LMAC maupun TKN. Ini penelitian bersama dosen. Nah, nanti di penelitian bersama dosen ini tidak hanya dengan dosen pendanaan dari kampus, tapi nanti kan pendanaan dari BRIN, teman-teman. Kalau kita bisa mewujudkan ini menjadi pusat risetnya ada di Poltek, nanti teman-teman akan bisa melaksanakan kegiatan apa? Riset asisten. Ini. Tolong ya. Ini kalau menurut saya tolong kegiatan ini jangan jadikan tentatif tapi rutin. Memang pelaksanaan kegiatannya dari Januari sampai Desember, tapi nanti dibuat timeline di Januari sampai Maret itu adalah koordinasi dengan dosen terkait proposal penelitiannya. Bisa dipakai untuk KP, untuk TA, monggo aja. Ini bagus ini, saya suka. Kemudian untuk yang ini, saya mau bertanya nih, kalau OPTK tadi ya, OPTK tadi, kira-kira butuh anggarannya berapa? Kan tadi yang mau ngikutin OPTK futsal ya, kalau nggak salah ya Gabriel ya? Izin Pak, izin menjawab. Untuk OPTK tahun ini sendiri sih masih belum ada ini Pak, belum ada update lagi dari teman-teman FMKI, di mana memang tendernya masih belum ada yang megang sampai sekarang Pak OPTK. Terus habis itu juga ini Pak, kalau misalnya kemungkinan memang OPTK dilaksanakan, kayaknya maksimal online Pak. Terus online pun juga isinya kayaknya bagian elektronik, e-sport kayak gitu-gitu segala macam kurang lebih gitu Pak. Jadi kalau misalnya untuk futsal, voli segala macam itu kemungkinan tahun ini kecil harapan. Oke. Untuk dana yang mungkin nanti kita tidak akan lebih dari 10 juta Pak, mungkin kita bisa yakinkan atau mungkin lebih dari 5 juta juga enggak Pak. Oke. Ya, nanti kalau seperti itu paling tidak saya akan noted ya, akan sampaikan di bidang kemahasiswaan dengan Pak Erwin, Kepala UPT, untuk paling tidak men-shift untuk OPTK itu nanti kita bagi gini Mas Gabe. Nah, saya sekaligus kami memberikan koreksi ya, ataupun kita mereview ya terkait pelaksanaan kegiatan FSN kemarin. Kita evaluasi bareng-bareng. Ya, kegiatan FSN kemarin benar koordinasi di awal sudah bagus, tetapi begitu setelah pelaksanaannya dalam pembuatan proposal dan lain sebagainya, kita tidak berhasil mendapatkan dana dari proposal tersebut. Itu yang pertama. Kenapa? Mohon maaf Mas Gabe ya, nanti dengan teman-teman yang bergerak di bidang FSN itu, tolong dong untuk proposal itu, kalau bisa diajukan jangan mepet seperti itu. Ya, kemarin itu tidak berhasil kita mintakan ke alumni karena terlalu mepet waktunya, seperti itu. Tapi nggak ada masalah, kami akan coba berkoordinasi dengan alumni. Nanti kami juga akan meminta dengan panitia pengurus alumni, paling tidak dari pengurus alumni itu bisa memberikan support seperti itu. Kami akan melakukan nego lah ya, win-win solution nanti dari bidang kemahasiswaan dan alumni dengan kapten. Kami akan bertemu, kami akan meminta ya istilahnya sumbangan alumni lah seperti itu untuk mensupport adik-adik mahasiswa dalam berkompetisi di FSN ataupun di OPTK nantinya seperti itu. Begitu. Cuman ya kita juga harus sama-sama bekerja sama. Nanti dalam pembuatan proposal kita harus baik. Kalau memang teman-teman kesulitan, kami siap diajak diskusi. Pak Tasih siap. Itu sewaktu-waktu kalian membutuhkan gimana tuh nulis proposalnya untuk dana di industri seperti apa, itu bisa kita bantu. Ya, seperti itu. Itu terkait itu. Tapi kalau untuk OPTK memang tahun ini diadakan secara online, insya Allah kami akan tetap keep anggarannya. Meskipun nggak banyak, nanti kami akan mintakan support ke alumni. Begitu Mas Gabe ya, untuk OPTK-nya. Karena memang untuk anggaran yang tadi OPTK sekitar 17 juta itu kemarin sudah digunakan untuk yang kegiatan ke Aceh. Ada 2 orang. Kami support ke Aceh untuk melaksanakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kegiatan yang bahasa Inggris besok. Lebih ada bahasa Inggris.
Dan yang terakhir nanti sekitar 4 juta sampai 5 juta itu kami akan support untuk kegiatan yang TI, Mas Gabe. Ternyata dari Wadir 1 dan dari Kaprodi itu ingin teman-teman mahasiswa ikut kompetisinya. Seperti itu. Mau nggak mau, siap nggak siap, kita siapkan. Begitu, Gabe. Ya, kita support. Baik, Pak. Siap, Pak. Jadi nanti siapapun yang terpilih harus berangkat ke Batam. Mungkin 2 orang. Kita akan kirim 2 orang untuk mewakili Poltek berangkat ke Batam mengikuti perlombaan teknologi informasi. Seperti itu. Entah itu nanti, ini kan karena ini terbuka, bisa ELIN, LMAC, TKN. Kalau memang tadi dari Wadir, silahkan di-share di Kaprodi. Kaprodi juga merespon, ini sangat baik. Ya, idenya bagus, silahkan nanti tim itulah yang akan kita kirimkan ke sana. Begitu. Kemudian untuk yang bahasa Inggris itu termaksa kami hanya bisa mengirimkan 2 orang, yang tadinya kami target paling tidak bisa 4 ataupun 5 orang, ternyata hanya 2 orang, karena skema perlombaannya menjadi full offline. Seperti itu. Mau nggak mau anggaran harus kita kurangin, karena pendaftarannya 1 orang itu sekitar 2.750.000. Itu udah termasuk penginapannya. Begitu. Nah, tahun depan kami sudah mencoba menganggarkan mungkin sekitar, ya saya nggak tahu pastinya, nanti akan saya update, lebih dari 30-an juta untuk perlombaan. Seperti itu. Kami mintakan anggarannya seperti itu. Untuk perlombaan. Nah, kemudian terkait saya diteror ya dalam tanda kutip sama Anang ini, ditanyain terus nih sama Anang, kapan Pak ini kita bisa berdiskusi tentang ADART, tentang peraturan direktur dan lain sebagainya. Ya memang dari pihak manajemen ya, dari pihak direktorat itu belum menyampaikan hal itu. Anang saya sampaikan di sini, tapi paling tidak silahkan diinisiasi dulu, nanti kami juga akan dorong ya, saya akan tanyakan di direktorat bagaimana keberlanjutan seragam ya, utamanya seragam di sini saya ambil tanda kutip seragam dulu. Apakah tetap akan kita berlakukan seragam, sekalipun kita udah audiensi ya dengan teman-teman mahasiswa dan DPM pada waktu itu, teman-teman menghendaki menggunakan seragam, dan saya pribadi di Direktorat 3 juga mendukung penggunaan seragam. Seperti itu. Memang dalam pengadaan seragamnya, memang nantinya kami tidak bisa mengambil, silahkan calon mahasiswa itu membelinya. Tetapi paling tidak desain seragam kan mahasiswa kreatif tuh. Nah, nanti mungkin bisa dijadikan kami akan membuat sebuah lomba desain seragam Poltek. Seperti itu, uji kreativitas, kalian akan membuat desain seragam yang memang nyaman dan cocok mewakili dari Poltek itu sendiri. Itu saya akan dorong ke direktorat. Dan nantinya ini untuk menambah, saya berpikir, untuk kewirausahaan mahasiswa, khususnya dalam bidang kasnya, ya, nanti pengelolaan, misalnya mahasiswa baru ingin beli seragam, silakan belinya kemana? Belinya ke tempat teman di BEM. Silakan buka organisasi situ, kewirausahaan seperti itu, atau UKM kewirausahaan. Silakan buka di situ, kalian yang mengadakan seragam tersebut, minimal bahannya aja, silakan. Kemudian teman-teman juga bisa menyediakan apa? Just Lab, ya enggak? Wear Pack, itu silakan diadakan. Ya, begitu. Monggo. Jadi nantinya saya berharap subsidi dari kampus itu tidak terlalu besar. Kalian akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berwirausaha kreatif di situ. Kalau itu kami tidak bermasalah. Silahkan, itu hak teman-teman untuk melakukan itu. Karena saya berdasar pengalaman yang dulu-dulu, kalau buka kantin kejujuran rugi terus ya Nang ya. Kalau buka kantin kejujuran, nanti mahasiswa suruh beli, bayar sendiri, taruh uangnya di situ, tekor. Saya nggak tahu itu jujur atau enggaknya, saya nggak tahu. Betul. Kemudian kegiatan satu lagi teman-teman, bank soal. Boleh dong saya diberitahu ini bank soal, UAS dan UTS ya. Bisa nggak? Kalau bank soal ini elaborate oleh riset ataupun oleh pelatihan ya, digedein lagi. Bukan kegiatannya hanya untuk menyelesaikan soal-soal UTS ataupun UAS. Itu bagus, saya setuju. Tapi digedein lagi biar tiga prodi bisa masuk. Bank soal pelatihan kenukliran. Soal-soal PPR,
soal-soal OR, soal-soal PPR medis, soal-soal UT, soal-soal nanti misalnya yang TKN adalah analis, ya, keselamatan kimia. Bisa nggak itu kalian handle di situ? Nanti bekerja sama dengan UPT-nya Mas Erwin. Soalnya kami sediakan, namanya adalah pembahasan, latihan soal. Jadi ketika nanti teman-teman ujian sertifikasi, soal-soalnya sudah paham duluan. Kami siap support di situ. Bagaimana? Bisa nggak? Ini yang tadi dari mana ya? Hima Elin mungkin bisa berkoordinasi dengan teman-teman mana, saya nggak tahu di UKM mana yang menghandle tentang pelatihan-pelatihan seperti itu. Begitu. Kemudian, oke, sharing alumni, mohon maaf. Sharing alumni saya bisa dikasih informasi apakah yang seperti kemarin atau gimana? Program kegiatan teman-teman. Apa yang dibutuhkan dari sharing alumni, kemudian anggaran yang akan kita taruh di situ apa? Itu dulu. Silakan. Yang sharing alumni siapa ya? Tadi riset UKM riset. Ya, sharing alumni tadi kalau nggak salah ya. Naik, Mas. Nah, itu. Ini apa ini? Riset. Siapa? Karena nanti kami mencoba membantu terkait alumni yang teman-teman, spek alumni yang teman-teman butuhkan itu yang seperti apa. Untuk narasumber, kami akan bantu biaya narasumbernya. Ayo. Izin masuk, Pak. Silakan. Dari UKM Riset, jadi rencananya narasumber yang akan kami ambil itu, entah itu dari dalam Poltek ini sendiri, baik kakak-kakak yang udah mungkin mengikuti perlombaan di luar negeri, atau juga yang dari luar juga bisa, Pak. Karena statementnya di sini alumni ya, saya masalahnya saya alumni. Alumni ini maksudnya di yang kakak tingkat masih, kalau alumni kan harusnya udah lulus ya, betul nggak? Iya, Pak. Nah ini maksudnya gimana nih? Tadi yang dengan di Poltek itu tadi gimana? Apakah pegawai Poltek atau gimana? Maksudnya, mohon informasinya saya. Iya, Pak. Alumni yang misalkan sudah sekolah di luar negeri gitu, atau sebenarnya dulu pernah dia ikut perlombaan. Nah, itu juga bisa nanti di narasumber, Pak. Kalau dia masih di Poltek dulu juga dia masih di STTN Batan dulu dia sudah mengikuti perlombaan. Nah, itu juga bisa jadi narasumber, Pak. Oh, oke. Good. Berarti gitu. Jadi nantinya arahnya ini berarti tidak hanya profil dia ke depan sebagai pekerja, tapi juga bisa melihat ke belakang ketika dia berada di Poltek, sehingga memberikan teladan ya, tanda kutip teladan buat adik-adik kelasnya ya, terkait prestasinya. Begitu ya? Arahnya ke sana ya? Betul nggih? Iya, benar sekali, Pak. Oke. Kira-kira mau dilaksanakan kapan? Sharing alumni. Kalau untuk ini kami masih tentatif, Pak, karena kami masih mencari narasumbernya juga, Pak. Masih nyari-nyari referensi narasumbernya. Oke, monggo ya. Nanti kalau memang itu siap, kami diinformasikan, kami akan bantu. Yang dari ini kalau saya usul jangan cuman dari 3 prodi, tapi betul tadi 3 prodi diagendakan satu narasumber masing-masing prodi ya. Kemudian nanti yang mahasiswa berprestasi lah, alumni berprestasi di kancah internasional maupun nasional ketika di Poltek. Seperti itu. Jadi paling tidak ini usul saya ketika sharing alumni itu bisa 5 kali lah dalam satu tahun ini sharing alumni. Kemudian apresiasi prestasi, ini maksudnya gimana nih? Kegiatannya mau seperti apa nih? Ini kan kegiatannya apresiasi, tapi programnya mau bentuknya seperti apa? Dan apa yang dibutuhkan gitu loh. Bisa nggak Mas Gabe dan Mas di Kemendagri nih, masing-masing kegiatan ini bisa nggak dibuatkan kayak gini ya, misalnya ya, benar ini udah dilaksanakan bulan apa, programnya apa, targetnya mau seperti apa, kemudian anggarannya butuh berapa gitu loh. Izin Pak, sebelumnya ya. Sebenarnya dari setiap organisasi yang udah menyantumkan kegiatan-kegiatan yang udah kita susun di sini udah mengirimkan hal-hal seperti itu Pak sebenarnya, tapi memang yang di sini kita menunjukkan timeline-nya saja Pak, hanya penanggalannya. Jadi nanti kalau misalnya memang Bapak membutuhkan sekiranya
deskripsi yang ada dari kegiatan-kegiatan yang sudah diajukan, nanti mungkin kami bisa bantu buat nge-approach ke Bapak, mungkin kurang lebih begitu Pak, karena datanya dipegang kok sebenarnya sama ada datanya dipegang sama Sekretaris Jenderal saya Pak, kurang lebih begitu. Ya, oke. Kalau gitu sekalian saya dibuatkan misalnya bulan Maret ya atau bulan April itu kegiatan itu akan butuh berapa sih anggarannya? Seperti itu. Rincian anggarannya apa saja. Nanti yang bisa disupport dari Poltek yang bisa masuk anggaran dari Poltek mana saja, yang akan mandiri mana saja. Begitu KB. Baik Pak, kurang lebih begitu. Mungkin ini sih Pak, dalam artian ini kan sebenarnya kan program-program yang sudah dicanangkan ini kan ibaratnya mengharapkan dana kemahasiswaan yang sudah diturunkan, yang sudah diplottingkan nanti itu Pak gitu. Tapi kalau mungkin memang ada beberapa program dari kegiatan-kegiatan teman-teman mahasiswa yang bisa disupport di luar dana kemahasiswaan tersebut, dalam artian misal dana pemateri yang mungkin tadi Bapak bilang atau dana perlombaan segala macam gitu-gitu, nanti mungkin bisa kita komunikasikan bersama Pak, dalam artian agar ngerti gitu, maksudnya yang mana yang bisa, yang mana enggak gitu. Mungkin kalau lebih begitu Pak. Iya, jadi nanti per bulan itu bisa ketahuan anggarannya berapa dari teman-teman UKM, BEM, dan organisasi kemahasiswaan sini berapa sih per bulannya. Kita bisa, nanti kan kita ketahuan nih, oh bulan April misalnya butuh dana sekian nih. Kami akan lihat nih rinciannya. Oh ini dari sekian ini yang benar-benar disupport dari dana kemahasiswaan itu sekian. Tapi ternyata dana ini bisa disupport dari dana yang lain. Atau kita bisa carikan dari sponsor, misalnya seperti itu. Ya, begitu. Karena kalau nanti, saya nggak yakin ya, karena memang dalam perencanaan 2022 itu memang saya kan belum bergabung pada waktu itu, jadi saya belum tahu anggarannya, dan kita perlu ketahui juga teman-teman di sini, anggaran Poltek itu yang tadinya 32M itu sekarang menjadi 10M. Ya, 10M dari 32M. Yang 22M itu menjadi PNBP. Padahal kami tidak boleh menarik PNBP. Jadi tinggal 10M. 10M itu diambil 6M sendiri, 6M itu untuk modal. Ya, untuk pembelian alat dan pembangunan penyempurnaan student center seperti itu. Itu yang pertama. Sisanya 4M itu untuk ada kemahasiswaan, ada untuk perkuliahan dan lain sebagainya, ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi slot anggaran untuk kemahasiswaan itu sendiri juga tidak banyak. Tapi kemarin informasinya bisa saling subsidi untuk yang tahun ini. Insya Allah tahun depan kita lebih leluasa lagi karena anggaran modal itu sudah tidak ada lagi. Jadi yang 6M itu tadi udah nggak ada, jadi kita bisa dapat full 10M. Itu yang di full Polteknya. Begitu. Jadi nanti kita perlu menimbang dan meninjau lagi mana sih anggaran-anggaran yang menjadi utama seperti itu. Terus untuk kegiatan yang memanfaatkan student center apakah sudah digunakan? Kayak ini sparring ini atau badminton di mana ini? Apakah di student center? Mungkin izin jawab Pak, mungkin kalau misalnya dalam pengaplikasiannya nanti, kalau memang bisa digunakan, student centernya mungkin akan bisa digunakan begitu Pak, tapi untuk sekarang perencanaannya masih dalam tahap ya perencanaan biasa Pak, dalam artian ya masih belum ada ininya juga sih tahap lanjutannya, tapi kayaknya bakal menggunakan atau memfungsikan student center gitu Pak, kurang lebih begitu mungkin. Oke. Mungkin itu dulu ya respon dari saya terkait kegiatan ini. Pada prinsipnya saya mendukung semua yang teman-teman usulkan. Cuman kami perlu kejelasan anggaran, kemudian programnya mau seperti apa. Mungkin nama kegiatannya sudah jelas, tapi ketika programnya mau seperti apa. Dan saya berharap ketika nanti teman-teman membuat kegiatan ini, tolong diberikan TOR-nya ya, TOR, term of reference dari kegiatannya ini sebelum teman-teman melaksanakannya. Hal ini sebagai dasar kami menilai, atau kalau dalam bahasanya sekarang itu namanya USPEN ya. Kalau teman-teman mau melaksanakan TA itu ada namanya istilahnya USPEN. Nah di sini saya mohon teman-teman sebelum melaksanakan kegiatan sebagai upaya penjaminan mutu kegiatan mahasiswa itu perencanaan ini bagus, ada
rakornya, kemudian nanti ada tornya sebelum melaksanakan kegiatannya, nanti ketika pelaksanaannya dan ada laporannya, kemudian dari laporan tersebut mohon teman-teman juga memberikan evaluasinya, laporan evaluasi untuk kegiatan ke depannya. Jadi saya berharap banget kegiatan yang ada direncanakan per bulan ini saya diberikan monitoringnya, apa hasilnya oleh BEM ya dalam hal ini ya. Dan tolong diagendakan pertemuan dengan Direktorat 3 ya, 2 bulan sekali ya. Siap Pak, siap. Nanti seluruh ini, mungkin sebulan itu minggu pertama dengan siapa, minggu kedua dengan mana, tapi tidak langsung bareng seperti ini GB. Jadi bukan ini ya, pleno, tapi per UKM silakan dijadwalkan untuk diskusi. Kami membuka peluang itu. Bagian Baik, kami Pak, dari baik, Pak. Monef. Siap. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan ke kami mencoba menjawab sebisanya. Kalau memang belum bisa, nanti akan saya catat dan saya diskusikan di direktorat. Monggo. Izin bertanya, Pak. Ya. Ini Malang nih. Untuk Akmal. Ya, silakan Akmal. untuk pendanaan lomba itu apa hanya di bidang akademik saja, Pak, yang didukung? Saya lihat dari tadi soalnya Bapak ngomongnya tentang kalau nggak riset, pokoknya tentang akademik saja. Nah, kami ini dari UKM-UKM yang non akademik ini apakah tidak didukung juga gitu untuk mengikuti lomba segala macam? Ya, makasih Akmal. Bukan tidak didukung, silahkan diajukan Akmal ya. Nanti kayak kemarin ada yang mau ikut lomba rock climbing atau apa ya kemarin ya, Walang ya, betul nggak Akmal? Iya Pak, kemarin betul. Itu udah kami eksekusi ya, udah kami setujui kegiatan tersebut. Untuk pembiayaannya kan kemarin sudah disampaikan itu dari direktorat sudah menyetujuinya. Dari keuangan juga tidak ada masalah seperti itu. Silakan diajukan ya, tapi ada ini ya, ada term of reference-nya, tornya ada. Jadi ketika teman-teman mengikuti kegiatan itu berapa sih biaya yang diperlukan, kemudian kapan waktunya, kemudian targetnya apa dengan mengikuti itu. Jadi jelas teman-teman ya. Kami sekali lagi tidak hanya mendukung yang kegiatan akademik, yang non akademik juga kami support. Cuman kami sekarang ini belum tahu yang non akademik itu kalian selain FSN dan OPTK itu kami belum tahu. Ya mohon diinformasikan ke kami. Gitu. Ya. Boleh menanya lagi, Pak? Silakan. Untuk tadi kata Bapak kan untuk pengajuan lomba itu proposal jangan terlalu mepet gitu, Pak. Iya. Nah, harinya waktu pastinya kita mengajukan proposal itu berapa lama ya Pak? Mungkin sebulan atau seminggu? Ya. Nah, itu minimal sebulan ya. Minimal sebulan. Nah, tapi kalau misalnya ketika lombanya itu mungkin dari FPTI Sleman ya Pak, kita mungkin ambil contoh itu diberitahunya kepada Mapala-Mapala se-Jogja untuk lomba climbing se-Jogja untuk Mapala ya. Itu hamin seminggu lombanya baru diinformasikan kepada pihak luar gitu. Nah, itu bagaimana Pak untuk mengantisipasinya? Ya, begini. Ini juga sama halnya ketika saya mencoba untuk mendapatkan informasi dengan kegiatan-kegiatan yang di Politeknik seluruh Indonesia. Di situ saya selalu kontak aktif Akmal. Jadi saya kontak aktif, minimal saya dikasih ini dulu dong gambaran. Saya nggak bicara tanggalnya kapan, tapi biayanya saya berapa. Seperti itu. Yang saya minta seperti itu. Jadi dari sisi anggaran kami siap. Itu. Ya minimal dari teman-teman UKM yang akan berkompetisi ataupun dari kegiatan HIMA yang mau berkompetisi di luar, baik itu akademik maupun non-akademik, silakan bagiannya minimal anggarannya. Seperti itu. Begitu Akmal. Oke, baik Pak. Terima kasih infonya Pak. Ya, jadi kalau ada anggarannya kan kami, karena yang susah itu di keuangannya Akmal, bukan di Direktorat 3 itu. Begitu itu kami lihat, oh ini mendukung untuk kegiatan pengisian borang di kegiatan kemahasiswaan, khususnya mendukung prestasi, branding, kami ACC. Tapi masalah anggaran, pencairan anggaran itu yang agak susah di keuangannya. Karena kalau teman-teman mengajukannya mepet, pencairannya juga agak lama. Begitu. Karena harus disesuaikan mata anggarannya, Akmal.
Kalau saya sih senang-senang aja kalian langsung ini nggak ada masalah. Ini ya MC mungkin ada yang tanya nih dari TKN ini, Hima TKN. Betul nggak? Ya, Baik, baik. kepada Himpunan Mahasiswa Teknologi Nuklir dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan dimohon untuk on-cam. Mohon maaf, ini terkendala jaringan MC, jadi tidak bisa on-cam seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya di sini ingin bertanya kepada Bapak Adimanyu terkait masalah untuk kegiatan mahasiswa, yaitu yang didanai dan didukung oleh kampus itu sendiri, apakah yang dalam bidang seperti kompetisi atau kegiatan-kegiatan lain yang mendukung hard skill dari mahasiswa itu sendiri, Pak? Bagaimana, Pak? Seluruh kegiatan ya. Kalau kami di Direktorat 3 ketika kami melakukan pembinaan kemahasiswaan di sini, kami dasarnya adalah di Borang akreditasi, teman-teman ya. Jadi teman-teman bukan hanya di bidang kompetisi, tetapi juga di hard skill-nya teman-teman. Seperti itu. Ya. Baik. Saya izin bertanya kembali, Pak. Silakan. Kemarin kami sempat dari TKN itu mengajukan saya sudah sempat koordinasi sama Pak Erwin terkait masalah Munas, Pak. Nah, di situ saya kira Munas itu bisa mendorong skill dari mahasiswa sendiri, tapi dari Pak Erwin bilang bahwa dana dari kampus itu sendiri sudah habis seperti itu, Pak. Maksudnya sangat tipis gitu kemungkinannya. Itu bagaimana ya, Pak? Nah, ini masalah juga gini. Jadi gini. Munas, memang kemarin ada satu kegiatan Munasnya Kalam kalau tidak salah ya. Itu yang ke Aceh itu kita biayai di situ. Nah, itu kan sebetulnya anggarannya adalah anggaran SPPD seperti itu. Kalau itu nanti bisa kita diskusikan sampai dari namanya Saindra ya ini ya. Betul Pak. Ya betul, Pak. Saindra. Jadi kalau seperti itu sekali lagi silahkan dikirimkan aja proposalnya kegiatan itu langsung ke direktur, ya kan? Nanti tapi ya lewatnya Mas Erwin ya, tetap Pak Erwin sebagai kepala UWT setorkan ke situ, nanti akan dikirimkan ke direktur, nanti di direktur akan memutuskan apakah ini dibiayai atau tidak, seperti itu ya. Dan kalau kalian ingin dibiayai kayak kegiatan Munas seperti ini, tolong dituliskan apa sih alasannya kenapa teman-teman harus mengikuti kegiatan ini, ya bisa nggak? Jadi bargaining position teman-teman, argumennya ada. Saya akan danai ini loh, kamu untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi feedback apa yang akan diberikan setelah teman-teman kembali dari Munas tersebut, baik itu untuk kegiatan organisasi teman-teman, himanya, atau ke Polteknya, apa? Seperti itu. Manfaatnya apa? Ibrohnya apa? Saindra. Baik Pak, saya izin bertanya kembali. Untuk feedbacknya sendiri itu lebih dari kampusnya sendiri, lebih ke kampus atau ke mahasiswa sendiri Pak, untuk mendukung hard skill mahasiswa? Dua belah pihak. Jadi boleh teman-teman sampaikan dari pihak mahasiswa akan mendapatkan manfaat seperti ini. Dari pihak kampus akan mendapatkan seperti ini. Mungkin dari pihak kampus nggak sebanyak apa yang akan didapatkan dengan mahasiswa. Seperti itu. Nanti di direktorat itu akan mereview seperti itu, menjadi pertimbangan kami juga, begitu ya, Saindra. Baik Pak, jadi untuk saat ini masih ada dananya gitu ya Pak terkait masalah kegiatan mahasiswa yang seperti ini? Diajukan dulu. Nanti kalau anggarannya berapapun, nah saya pakai catatan gini Saindra. Gimana Pak? Berapa sih anggarannya? Ya. Kalau memang tahun ini kami tidak bisa mengikut sertakan, tidak memberikan, ada catatan dari kami, anggaran itu akan kami masukkan ke anggaran tahun berikutnya. Sehingga ketika besok tahun depan ada kegiatan itu lagi, teman-teman bisa mengikutinya. Begitu. Itu catatannya. Kalau memang tidak bisa mengikuti tahun ini, tolong diberikan anggarannya berapa ya? Berapa sih? Kalau kemarin itu yang mahal ke Aceh itu kan karena tiket sebetulnya, bukan karena karena pembiayaan Munasnya seperti itu. Munasnya mau di mana, Saindra? Untuk tahun ini Pak, rencananya itu di Kalimantan Timur, Universitas Mula Warman Pak. Oke, itu kegiatan apa? Itu kegiatan Hima TKN yang kegiatannya itu dinaungi oleh BKKM TKI seperti itu Pak. Badan Kegiatan Koordinasi Teknik Kimia Indonesia. Oke, ya. Nah,
Kalau seperti itu, teman-teman juga harus memberikan, ini kan di bawah pembinaannya Hima TKN kan Kaprodi kan? Ya nggak? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nah, silakan didiskusikan dengan Kaprodinya. Kalau dari Kaprodinya memberikan rekomendasi, nanti diajukan. Biayanya berapa itu? Untuk udah tahu biaya untuk kesananya? Bukan tiketnya ya, untuk apa namanya pendaftarannya. Baik, Pak, izin menjawab. Untuk tiket untuk pendaftarannya sendiri itu 550.000, Pak, satu orang. Itu di luar tiket atau Ya. transportasinya. Oke. 550. Mungkin tiketnya pulang pergi anggap aja 2 juta ya. Kalau satu orang misalnya kita kirimkan, jadi nggak harus 2 orang gitu loh. Siap nggak misalnya? Ini misal ya, saya belum beri jawaban pasti dikirimkan. Misalnya kami hanya akan mengirimkan 1 orang. Siap nggak dari Himanya? Malah kami dibayarkan pendaftarannya pun bersyukur gitu, Pak. Oh Jadi gitu. yang penting dari kampus itu mensupport kami gitu, Pak. Iya, iya. Tapi karena kemarin dikasih tahu kan kita dananya itu tipis, jadi agak gimana gitu. Kapan ya itu? Itu kapan? Sekitar bulan Mei, Pak. 15 sampai 21 Mei. Mungkin diajukan aja dulu ke direktoratnya ya. Jadi ke direktur, tolong diajukan. Nanti biar saya sampaikan juga pada waktu pembahasan di rapat pimpinan terkait kegiatan ini, mau dibiayai atau tidak. Kalaupun saya akan minimal kan tadi minimal saya akan coba membantu pembiayaannya untuk pendaftarannya. Saya akan approach ke situ, syukur-syukur bisa SPPD-nya sekaligus. Seperti itu. Gitu ya, saya Indra ya. Iya, Pak, baik. Terima kasih banyak, Pak. Saya noted nih. Tapi kami diberikan ininya ya, kayak surat undangannya dari sana, kemudian rundown acaranya, terus dari situ tolong teman-teman buatlah tornya. Kenapa saya harus mengikuti kegiatan ini, ajukan minimal 1 orang dulu deh diajukan untuk mengikuti itu. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Silakan. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari para peserta rapor sekalian? Bagaimana para peserta rapor? Apakah informasi yang disampaikan oleh Pak Abim sudah cukup dipahami? Iya, satu lagi, Gabe, mungkin yang kegiatan kemarin, FSN kemarin yang anggarannya masih belum bisa tuntas, segera bisa mungkin ketika saya minggu depan, saya akan, ya mungkin Senin sampai Jumat saya akan ada di kampus, bisa temuin saya ya. Baik Pak. Kemarin sih dari pihak panitia memberitahu ke saya bahwasannya udah clear katanya Pak untuk pendanaan dan LPIJ segala macam. Tapi mungkin nanti coba saya komunikasikan dulu, misal memang masih ada kendala nanti saya kabari ke Bapak lagi. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, yang kemarin anggaran yang kemarin kalau ada permasalahan dalam penyelesaiannya, tolong diinfokan ke saya, gitu. Biar tuntas sebelum Maret ini. Siap Pak. Silakan kalau ada yang mungkin Pak izin menginformasikan Pak. Ya. Ini nanti tanggal 29 sampai 30 itu ada kegiatan expo di Kementerian Perhubungan di Jogja di Taman Budaya, yang dimana kegiatan ini kita nggak ngebuat proposal karena ini bentukannya gratis dan surat undangannya juga udah dikasih ke Pak Erwin kebetulan. Jadi nanti kami nge-approach ke Humas untuk meminta semacam souvenir atau brosur untuk kegiatan expo nanti, yang dimana nanti diwakili sama beberapa mahasiswa Pak yang akan mewakili kegiatan expo di sana untuk mempromosikan nama Poltek Nuklir ke siswa-siswa yang ada di Jogja juga gitu. Jadi mungkin ini sekedar informasi Pak, mungkin informasi ini belum tersampaikan ke Bapak, kurang lebih begitu Pak. Iya. Ya, makasih Gabe. Bang, saya belum dapat infonya ini terkait itu. Nah, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dari mahasiswa untuk mengikuti expo itu? Tolong dibuat ini aja lah permohonannya, Gabe. Suratnya. Entah itu misalnya nanti kendaraan, souvenir, apapun itu, disampaikan saja. Nanti saya justru senang kalau memang ada itu bisa berpartisipasi, nanti kami akan dukung. Karena itu bagian dari branding, mengenalkan juga kan program-program ini, mungkin juga jadi penerimaan mahasiswa gelombang kedua, Gabe. Ya, siap Pak. Itu saya lagi coba kontak ke bidang humas di kampus, ke Bu Rita. Tadi dari tembusan dari Pak Erwin, kurang lebih begitu Pak. Mungkin nanti saya coba approach lagi Pak. Kurang lebih begitu Pak. Ya,
Betul. Nanti biar sama Bu Rita ya koordinasinya ya. Nggih, Pak, siap, Pak. Kami dukung itu. Monggo, yang lain. Saya juga membuka kesempatan. Mohon maaf sebentar ya. Saya juga membuka kesempatan buat teman-teman ini yang mau berpartner dengan kami di Humas ya. Kami buka kesempatan baik itu kegiatannya mungkin kemarin udah jalan ya podcast, kemudian nanti akan bikin konten grafis, info-info menarik di Instagramnya Poltek, dan juga kami membuka ketika nanti ada expo itu kami akan ajak mahasiswa-mahasiswa bisa menyampaikan. Jadi testimoni ya, artinya ketika teman-teman nanti ada anak-anak SMA itu yang datang, itu yang saya minta bercerita adalah mahasiswa. Karena saudara adalah konsumen kami. Begitu. Itu jadi kalau ada teman-teman yang mau back to school-nya, jadi kembali ke sekolahnya untuk men-sharing informasi terkait Poltek, kami sangat mendukung itu. Kami akan support, kayak ini bagian dari expo tadi. Butuh souvenir, kami berikan souvenir, apapun itu. Gitu. Kalau kalian mudik misalnya seperti itu, kalian mau sosialisasi, butuh surat pengantar, kami akan buatkan. Begitu. Jadi salah satu poin soft skill yang nanti akan diri. Silakan, mohon maaf. Oke Pak, mungkin dari para peserta rakor yang lain, dari para warga mahasiswa Poltek Nuklir, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Jikalau tidak ada, mungkin sesi diskusi kali ini bisa kita akhiri ya Pak? Ya. Silahkan kalau mau diakhiri. Terima kasih kepada Pak Abimanyu yang sudah menyampaikan berbagai macam informasi dan telah menjawab berbagai pertanyaan daripada KM Poltek Nuklir. Informasi-informasi yang sudah diberikan tentunya akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa, dan tentunya mahasiswa akan merasa sangat disupport oleh pihak kampus. Gitu Pak. Mungkin dipersilakan Pak kepada Pak Abimanyu jika ingin meninggalkan room Zoom meeting bila ada kepentingan lain, tetapi jika berkenan mengikuti acara ini sampai selesai juga diperbolehkan Pak. Terima kasih ya kesempatannya saya bisa bergabung dengan teman-teman berdiskusi ini. Saya menunggu ya program-program ini bisa terrealisasi tahun ini, kami akan support semuanya. Dan saya karena ada beberapa pekerjaan yang harus saya lakukan untuk hari ini, saya mohon izin untuk meninggalkan raker ini. Semoga raker teman-teman ini berjalan dengan sukses dan di bawah organisasi kepengurusan yang baru di tahun 2022 ini nanti kemahasiswaan akan menjadi semakin berprestasi dan semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Acara sesi diskusi bersama pihak kampus sudah berakhir. Acara selanjutnya adalah penyampaian anggaran tahun 2022 oleh Kepala Kementerian Keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa. Kepada Saudari Safina atau yang mewakili, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan plot dana kemahasiswaan untuk periode 2022. Mungkin bisa dibantu share screen oleh Salsa. Untuk dana yang didapatkan, untuk dana kemahasiswaan periode 2022, sebagai berikut. Untuk ATK 12.092.000, konsumsi berupa makanan 8.640.000, snack 3.600.000 dengan total konsumsi 12.240.000.
Yang kedepannya dana TK konsum ini akan diplottingkan kepada masing-masing KM yang ada di STM. Selanjutnya ada studi ekskursi. Untuk sewa kendaraan tahun ini ditiadakan karena menggunakan bus dari BRIN. Lalu selanjutnya untuk konsumsi 3.060.000. Sehingga dana total yang didapatkan untuk studi ekskursi adalah 3.060.000. Selanjutnya ada pendaftaran lomba untuk seluruh KM sejumlah 10 juta. Lalu ada pengadaan bahan sejumlah 31.200.000 yang akan diplottingkan untuk KM setelah acara rakorder ini. Mungkin bisa di next untuk bagian plottingnya. Untuk dana Hima TKN tahun 2022 mendapat dana sebesar 2 juta rupiah, Hima Elins 2 juta rupiah, Hima Elmek 2 juta rupiah. Next. Untuk Kalam 700.000, robotik 300.000, bela diri tidak ada, riset 300.000, untuk voli tidak ada, futsal tidak ada, walang 900.000, dan basket tidak ada. Untuk seni, mungkin bisa di slide sebelumnya. Untuk seni 300.000, PMK tidak ada, pers beta 300.000, dan badminton 100.000. Bisa di next. Untuk PSDM 5 juta, Kemendagri 300.000, Kemenpora 5 juta, Publika 1.800.000, Kesekretariatan 300, Kominfo 200, LPUM 1 juta, dan DPF 1.800.000. Mungkin sekian untuk plotting dana unit kegiatan mahasiswa tahun 2022 ini. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Kak Safina yang sudah menyampaikan tentang pemaparan tentang anggaran dana tahun 2022. Selanjutnya, pembacaan SP dan MOU oleh Ketua DPM kepada Saudara Anang Suhardi dipersilakan. Baik, terima kasih. Ini dari saya sendiri ya yang share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Nota kesepahaman Memorandum of Understanding Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai perwakilan KM Politeknik BRIN 2022. Pada hari ini tanggal 25 Maret 2022 yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Anang Suhardi, Ketua DPM KM Politeknik BRIN 2022. Dalam hal ini telah disebutkan di bawah ini bertindak untuk atas nama DPM KM Politeknik BRIN 2022, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Dua, Gabriel Saputra, Ketua BEM KM Politeknik BRIN 2022, yang berkedudukan di Sekretariat BEM Gedung Auditorium Lantai 2 Politeknik BRIN Jalan Babarsari, PO Box 6101, _YKBB Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Kedua belah pihak mewakili keluarga mahasiswa Politeknik BRIN KM Politeknik BRIN telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, tujuan. Kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua bertujuan untuk menegaskan tugas dan wewenang,
Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, Himpunan Mahasiswa atau HIMA, dan Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM. Pasal 2, ruang lingkup. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melaksanakan tugas dan bekerja sama dalam pengawasan yang meliputi 1. Kesekretariatan, 2. Keuangan, 3. Pelaksanaan kegiatan, 4. Evaluasi, 5. Tambahan. Pasal 3, jangka waktu yang berlaku. Nota kesepahaman atau MOU ini berlaku saat penandatanganan sampai dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam periode 2022. Pasal 4, penyelesaian perselisihan. Apabila timbul hal-hal yang menjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencari mufakat dan didasarkan kepada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pasal 5, mekanisme pengawasan. Ayat 1, setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh KM Polteknik BRIN yang menggunakan dana kemahasiswaan harus mengirimkan proposal yang ditujukan untuk DPM. Ayat 2, dalam setiap perubahan pelaksanaan kegiatan DPM, LPUM, BEM, HIMA, dan UKM harus memberitahukan hasil perubahan paling lambat 30 hari sebelum acara dilaksanakan kepada BEM dan DPM. Apabila tidak disetujui oleh BEM dan DPM, kemudian kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan penanggalan yang telah disepakati dalam rakor, maka dana dari acara tersebut akan langsung dialihkan dengan cara dilelang. Ayat ketiga, apabila terdapat suatu keadaan mendesak yang tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan KM Polteknik BRIN sesuai rakor, serta Pasal 5 ayat 2 tidak memenuhi, maka akan diselesaikan dengan cara rapat musyawarah antara BEM, DPM, dan pihak terlibat. Ayat keempat, kesekretariatan setiap kegiatan yang sesuai dengan poin 1 wajib memberikan proposal kegiatan yang diserahkan langsung kepada sekretaris BEM dan diteruskan kepada Komisi 1 DPM selambat-lambatnya 14 hari sebelum kegiatan berlangsung tanpa alasan apapun disertai dengan bukti tanda terima yang disetujui kegiatan pengumpulan proposal dari Sekretaris BEM ke DPM. Komisi 1 ayat 5, Komisi 1 memeriksa rencana anggaran setiap kegiatan mahasiswa yang diadakan oleh KM Polteknik BRIN berdasarkan proposal yang diberikan kepada DPM. Ayat ke-6, pemeriksaan oleh Komisi 1 pada poin 5 meliputi pendapatan baik yang berasal dari dalam kampus atau dana kemahasiswaan maupun yang berasal dari luar kampus yang membawa nama Polteknik BRIN atau biasa sponsor. Ayat 7, dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi 2 akan mengutus maksimal 4 orang dari anggota DPM untuk melakukan pengawasan pada setiap kegiatan yang diadakan oleh kelengkapan organisasi Polteknik BRIN berdasarkan proposal kegiatan. Ayat ke-8, Komisi 2 akan mengevaluasi acara dalam bentuk laporan untuk kegiatan yang menggunakan dana kemahasiswaan yang terlibat. Apakah manfaat yang diberikan sesuai dengan sasaran yang dicantumkan pada proposal. Ayat 9, hasil pengawasan DPM baik mengenai evaluasi maupun pelaksanaan kegiatan KM Polteknik BRIN akan ditampilkan di media sosial DPM oleh Komisi 3. 10, untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban atau LPJ, kegiatan dibuat rangkap 5, satu rangkap untuk arsip internal kepanitiaan, perangkap lainnya diberikan kepada kesekretariatan BEM yang nantinya diberikan satu rangkap kepada DPM, satu rangkap kepada kampus, dan 2 rangkap kepada BEM. Ayat 11, DPM akan mengadakan sidang laporan pertanggungjawaban atau LPJ dalam rentang waktu tertentu, serta akan menginformasikan kepada peserta sidang yang bersangkutan. Ayat 12, dalam hal tambahan DPM meminta, bagian A, untuk setiap kegiatan KM Polteknik BRIN yang bersifat tahunan dan menggunakan fasilitas kampus maupun membawa nama kampus harus mengajukan proposal kegiatan yang diberikan kepada DPM sesuai dengan ketentuan kesekretariatan BEM yang berdasarkan dengan batasan tertentu. Catatan kaki 1.
Bagian B untuk memberikan kebebasan kepada peserta untuk meliput dan menyampaikan informasi berkenaan dengan kegiatan keorganisasian Poltek Nuklir BRIN dengan mengikuti kode etik jurnalistik. Ayat ke-13, seluruh organisasi yang berada di bawah naungan BEM atau HIMA dan UKM harus memiliki nota kesepahaman yang jelas dengan BEM. Ayat 14, setiap pelanggaran pada poin-poin di nota kesepahaman atau MOU ini menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan dan memutuskan anggaran dana kemahasiswaan setiap organisasi pada periode berikutnya sesuai dengan ADRT yang berlaku. Ayat 15, segala sesuatu pada MOU yang bertentangan dengan ADRT serta Undang-Undang Pendanaan maka mengacu pada ADRT serta Undang-Undang Pendanaan yang berlaku. Pasal 6, penutup. Nota kesepahaman atau MOU ini dilaksanakan dan dimengerti sepenuhnya oleh seluruh pihak, mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai perwakilan KM Poltek Nuklir BRIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Pihak pertama dan kedua bersedia bekerjasama dan berkoordinasi dalam mendukung proses pengawasan demi kepentingan bersama. Catatan kaki 1, acara yang tidak memakai dana kemahasiswaan mengumpulkan proposal yang hanya berfungsi sebagai bukti administrasi dari suatu kegiatan, dan kegiatan tersebut tidak memiliki hak untuk disidang dalam persidangan LPJ. Yogyakarta, 23 Maret 2022, pihak pertama Ketua DPM Poltek Nuklir BRIN 2022 yang bertanda tangan Anaswadi dengan NIM 0319000007. Pihak kedua, Ketua BEM KM Poltek Nuklir BRIN 2022, nama Gabriel Saputra dengan NIM 0319000017. Baiklah, selanjutnya surat peringatan. Surat peringatan pasal 1, pengertian. Surat peringatan yang kemudian disingkat SP dalam surat yang dikeluarkan oleh Komisi 2 DPM KM STN Batan untuk kepanitiaan kegiatan suatu lembaga kemahasiswaan STN Batan yang melanggar undang-undang, ADRT, undang-undang pendanaan, dan ketentuan lainnya. Pasal 2, tujuan. Dikeluarkan SP dengan memiliki tujuan. Ayat 1, mengingat kepada yang bersangkutan, panitia kegiatan supaya melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh disiplin. Ayat kedua, supaya diperhatikan oleh pihak-pihak lainnya bahwa ketidakdisiplinan dan ketidaktertiban tidak terjadi secara terus-menerus. Pasal 3, jenis surat peringatan atau SP. SP dibagi menjadi 3 macam, yaitu surat peringatan 0 atau SP 0, surat peringatan pertama SP1, surat peringatan kedua SP2, surat peringatan 3 SP3. Pasal 4, waktu surat peringatan atau SP. SP diberikan ketika ayat 1 SP0. Ketika suatu kegiatan yang diadakan oleh suatu lembaga kemahasiswaan tidak mengumpulkan proposal dengan jangka waktu maksimal 14 hari kerja sebelum acara dilaksanakan. Catatan kaki 1. Ketika suatu kegiatan yang diadakan oleh suatu lembaga kemahasiswaan tidak mengumpulkan LPJ dengan jangka waktu maksimal 10 hari kerja setelah acara dilaksanakan. Ayat kedua, SP1. Ketika suatu kegiatan yang diadakan oleh suatu lembaga kemahasiswaan telah menerima SP0 dan tidak mengumpulkan proposal dengan jangka waktu maksimal 10 hari kerja sebelum acara dilaksanakan. Ketika suatu kegiatan yang diadakan oleh suatu lembaga kemahasiswaan telah menerima SP0 dan tidak mengumpulkan LPJ dengan jangka waktu maksimal 14 hari kerja setelah acara dilaksanakan. Ketika suatu kegiatan yang diadakan oleh
suatu lembaga kemahasiswaan melanggar ketetapan atau ketentuan yang telah disetujui dalam rapat koordinasi atau rakor. SP2. Ketika suatu kegiatan telah mendapatkan SP1, tidak segera mengumpulkan berkas yang dimaksud dalam SP1, proposal atau LPJ, maka dalam jangka waktu 3 kali 24 jam kegiatan tersebut akan diberi SP2. Ketika suatu kegiatan yang diadakan oleh suatu lembaga kemahasiswaan tidak mengikuti sidang LPJ. Ketika suatu kegiatan yang diadakan oleh suatu lembaga kemahasiswaan melanggar undang-undang anggaran yang berlaku. Ayat keempat, SP3. Ketika suatu kegiatan telah mendapatkan SP2, tetapi tidak segera mengumpulkan berkas yang dimaksud dalam SP2, proposal atau LPJ, maka dalam jangka waktu 2 kali 24 jam, kegiatan tersebut akan diberi SP3. Ketika suatu kegiatan yang diadakan oleh suatu lembaga kemahasiswaan melanggar ADART yang berlaku. Pasal 5. Sanksi surat peringatan atau SP. Ayat 1. Sanksi SP0 berupa teguran. Ayat 2. Sanksi SP1 berupa denda sebesar 25% kepada organisasi yang bersangkutan dengan kegiatan yang melanggar dengan acuan dana kemahasiswaan yang dipakai. Ayat 3, sanksi SP2 berupa denda sebesar 50% kepada organisasi yang bersangkutan dengan kegiatan yang melanggar dengan acuan dana kemahasiswaan yang dipakai. Ayat keempat, sanksi SP3 berupa denda sebesar 75% kepada organisasi yang bersangkutan dengan kegiatan yang melanggar dengan acuan dana kemahasiswaan yang dipakai. Ayat kelima, sistem pembayaran sanksi tersebut dilakukan di akhir periode oleh organisasi yang bersangkutan. Ayat ke-6, sanksi ini diberikan dan diputuskan oleh MM atau Mahkamah Mahasiswa dalam sidang MUM dan dapat mengajukan sidang banding dalam sidang tertutup. Pasal 6 penutup, demikian mengenai surat peringatan SP, mohon agar menjadi perhatian dan ditaati. Catatan kaki 1, pengumpulan proposal dan LPJ terhitung hanya di hari kerja saja. Hari Sabtu dan hari Minggu tidak terhitung. Yogyakarta 20 Maret 2022 mengetahui Ketua MM yang bertanda tangan Muhammad Salim Akbar dengan NIM 0219000025. Ketua DPM yang bertanda tangan Anang Suwardi NIM 0319000007. Ketua BEM yang bertanda tangan Gabriel Saputra dengan NIM 0319000017. Demikian pembacaan MOU dan surat peringatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Anang Suwardi diucapkan terima kasih. Baik, acara selanjutnya adalah penjelasan mengenai aturan kesekretariatan oleh Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa. Kepada Saudari Fasya Mazaya atau yang mewakili, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai alur proposal dan kesekretariatan KM Poltek Nuklir 2022. Selanjutnya untuk rekan saya untuk share screen, silakan. Kesekretariatan KM Poltek Nuklir 2022. Selanjutnya. Ya, bisa di next.
Apakah ada kendala di saya atau yang menampilkan ya? Oke, diulang di slide ketiga. Iya, boleh. Kegiatan yang harus menggunakan proposal ini adalah sebagai bentuk bukti administrasi KM Poltek Nuklir Jakarta 2022 dengan batasan-batasan. Yang pertama, kegiatan formal yang menggunakan dana kampus sifatnya wajib mengajukan proposal kegiatan beserta LPJ kepada BEM dengan ketentuan kesekretariatan BEM. Yang kedua, apabila kegiatan formal tersebut tidak menggunakan dana kemahasiswaan namun memenuhi ketentuan A. Menggunakan fasilitas kampus, kegiatannya bersifat tahunan, mengeluarkan sertifikat dan mengundang tamu atau peserta luar, serta kegiatan yang berhubungan dengan Tridrama perguruan tinggi ini menggunakan proposal. Selanjutnya, susunan proposal yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah berisikan tentang latar belakang, tujuan kegiatan, dasar kegiatan, manfaat kegiatan, nama kegiatan, bentuk kegiatan, sasaran kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, susunan kepanitiaan, anggaran kegiatan, jadwal kegiatan, penutup, lembaran pengesahan, dan lampiran. Selanjutnya, lembar pengesahan untuk yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, kemudian Ketua UKM atau Ketua Hima, diketahui oleh Ketua BEM, kemudian Pembina UKM atau Ketua Prodi, disempel pada Ketua UKM atau Hima dan Ketua BEM. Alur penyerahan proposal kegiatan diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum kegiatan, diserahkan ke Sekretaris BEM dalam bentuk soft file dan hard file apabila diperlukan. Untuk saat ini memang hanya diperlukan soft file-nya saja, dan apabila memang diperlukan hard file akan diberitahukan kembali, dan bila hard file ini dibuat 5 rangkap untuk arsip seperti yang tertera. Kemudian selanjutnya ya, pengajuan kegiatan. Dalam pengajuan kegiatan ini ditujukan ke Direktur Poltek Nuklir dengan melampirkan proposal kegiatan, surat pengantar kegiatan beserta alat atau ruang pinjam, surat pencairan dana beserta anggaran dana yang akan dikeluarkan, hanya berlaku untuk ATK dan konsum. Jadi pengajuan kegiatan atau perkara dari KM Poltek Nuklir ini, proposal kegiatan ini disertai dengan surat pengantar kegiatan atau surat izin kegiatan, serta peminjaman alat dan surat pencairan dana beserta anggaran dana. Kemudian informasi tambahan untuk peminjaman room Zoom itu dengan mengajukan surat peminjaman terpisah yang ditujukan kepada BEM Poltek Nuklir. Selanjutnya, alur proposal diperoleh disposisi Direktur Poltek Nuklir ini perbanyak lembar disposisi sesuai kebutuhan. Oke, pertama dari panitia organisasi itu membuat proposal, kemudian diserahkan ke Sekre Hima-nya untuk diberikan tanda tangan, mungkin untuk Ketua Hima UKM atau klub, kemudian diserahkan ke Sekretaris BEM, dikoreksi, direkap, dan dijadwalkan. Kemudian diberikan kepada Ketua BEM atau diberitahukan kepada Ketua BEM untuk disertakan tanda tangan. Kemudian setelah ditandatangani oleh Presma BEM, dikembalikan kepada Hima atau UKM untuk diberikan kepada pembina kegiatan atau pembina UKM ataupun Ketua Prodi dan ditandatangani. Kemudian diserahkan kembali kepada Sekretaris BEM untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala UPT Pengembangan dan Karir. Selanjutnya nanti akan diteruskan kepada KA, BAG, SDM Keuangan, dan BMM, dan diteruskan kembali kepada Direktur Poltek Nuklir. Selanjutnya,
Kemudian untuk LPJ, susunan LPJ yaitu sebagai berikut. Ada bab 1 pendahuluan, latar belakang tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, dasar kegiatan. Bab 2 pertanggungjawaban, kegiatan pelaksanaan. Di sini ada dijelaskan kegiatan atau pelaksanaan kegiatan yang telah terlaksana itu dijelaskan secara lengkap. Kemudian sasaran kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, anggaran, panitia, dan lampiran lain-lain. Kemudian penutup, Ini mohon maaf, ini hanya penutup. Selanjutnya, untuk laporan pertanggungjawaban diajukan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah kegiatan, diserahkan ke sekretaris BEM dalam bentuk soft file dan hard file, sama seperti proposal sebelumnya. Ini untuk saat ini hanya soft file dan disertai hard file apabila diperlukan. Selanjutnya, untuk format nomor surat ini, organisasi yaitu kode surat nomor, urut surat, kode organisasi, bulan, dan tahun. Untuk kepanitiaan, kode surat nomor, urut surat, kode organisasi, kode subjek acara kepanitiaan, departemen, divisi, bulan, tahun. Kode surat ini I untuk internal organisasi, A untuk internal kampus, E eksternal kampus. Selanjutnya, ini contoh penomoran surat, itu ada A13 garis miring BEM garis miring bulannya 03 garis miring tahunnya. Selanjutnya, ini untuk meminta nomor surat dan penyerahan atau koreksi proposal LPJ dan persyaratan lainnya. Untuk pembagiannya dapat menghubungi seperti yang tertera. Untuk BEM, DPM, LPUM dapat menghubungi saya. Untuk HIMA, baik HIMA TKN, HIMA INSEE, dan IMC dapat menghubungi Anissa Fajirsima. Untuk UKM, seluruh UKM dapat menghubungi Aurelia Samara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Fasha Mazaya selaku Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa atas pemaparan. Selanjutnya pembacaan berita acara oleh Sekretaris. Kepada Saudari Wahyu Setia dipersilakan. Berita acara Rapat Kerja Organisasi KM Poltek Nuklir BRIN nomor A32-BM-RK-03-22 tentang konsolidasi sosialisasi terkait KM Poltek Nuklir. Pada hari Minggu tanggal 27 bulan Maret tahun 2022, terlaksana rapat kerja organisasi KM Poltek Nuklir BRIN secara daring untuk konsolidasi program kerja KM Poltek Nuklir BRIN 2022 dan keuangan KM Poltek Nuklir BRIN 2022, sosialisasi alur proposal dan persuratan, dan sosialisasi alur laporan pertanggungjawaban serta MOU antara Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa yang disetujui oleh 1. Gabriel Saputra, NIM 0319/017, Jabatan Ketua BEM. 2. Anang Suhardi, NIM 0319/0007, Jabatan Ketua DPM. Muhammad Salino Akbar, NIM 0219/025, Jabatan Ketua MM. Riko Zaki Zakaria, NIM 0219/0032, Jabatan Ketua LPUM. Nanang Muhammad, NIM 0220/0027, Jabatan Ketua Hima Elins. Bagus Salsa Aron Gemilang, NIM 0320/0005, Jabatan Ketua Hima Elmek. Muhammad Sahendra Riko Pratama, NIM 0120/014, Jabatan Ketua Hima TKN. Muhammad Sahalmin Siriwa, NIM 0319/0022, Jabatan Ketua UKM Kalam. Ilham Kurniawan, NIM 0219/015,
jabatan Ketua UKM Robotik. Syahda Khalif Al-Farishi, NIM 0319/0034, jabatan Ketua UKM Persbeta. Akmal Naufal, NIM 0319/0003, jabatan Ketua UKM Walang. Rizky Mubarak, NIM 0219/0033, jabatan Ketua UKM Voli. Anugerah Muhammad Risa, NIM 0319/0008, jabatan Ketua UKM Bela Diri. Muhammad Novel Firdaus, NIM 0220/0010, jabatan Ketua UKM Futsal. Cinta Wulandari, NIM 0220/0010, jabatan Ketua UKM Seni. Faizal Ramadan, NIM 01 Faizal Ramadan, NIM 0321/0007, jabatan Ketua UKM Basket. Dominik Fidorova Putra Pratama, NIM 0220/0012, jabatan Ketua UKM PMK. Angelika Isabella Christian, NIM 0121/0002, jabatan Ketua UKM Riset. Raffi Bagas Pratama, NIM 0219/0028, jabatan Ketua UKM Badminton. Berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan seperlunya. Hasil rapat terlampir ditetapkan di Poltek Nuklir BRIN pada tanggal 27 Maret 2022, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Gabriel Saputra, NIM 0319/0017. Kepada Saudari Wayu Setia diucapkan terima kasih. Baik, hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah terlampaui. Kita tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara rapat kerja organisasi KM Poltek Nuklir tahun 2022 ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelum acara ini kita akhiri, ada baiknya kita melakukan foto virtual bersama. Kepada para hadirin, mohon menyalakan kamera. Kepada panitia yang bertugas, sudah dipersilahkan. Baik, izin ambil alih. Untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik, selesai. Kepada panitia yang bertugas diucapkan terima kasih. Baik, seluruh rangkaian acara telah berakhir. Kami selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara, apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih panitia. Matur nuwun, matur nuwun.